Halo teman-teman, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Jontal TV. Nah, oke teman-teman, di video saya kali ini saya akan menengok kembali kondisi atau perkembangan di Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul, atau sebaliknya ya, Gunung Kidul Sleman, seperti ini. Nah, ini saya tepat berada di pertigaan. Kalau ambil arah kanan itu ke Magelang, kalau ke kiri itu ke Gambir atau Klaten gitu ya teman-teman. Nah, untuk jalannya di sini ya, cuman ini emang belum dibuka untuk umum ya teman-teman, mengingat aksesnya belum 100% jadi. Nah, kalau untuk yang area sini ya, ini sudah, cuman nanti bakalan di depan sana itu masih terhalang sama beberapa konstruksi seperti itu ya, yang lagi dikerjakan seperti itu. Kita datang ke sana aja teman-teman, kita akan melihat dari dekat ya untuk kondisi saat ini. Nah, oke, ini di depan malah sudah terlihat bigo ya teman-teman, atau ekskavator. Nah, ini nggak tahu nih, ada pelang intinya menandakan kita nggak boleh masuk, tapi nggak tahu juga nanti coba masuk atau enggak. Jadi untuk area sini emang sedang apa ya, ini ya, drainase gitu ya. Jadi untuk area gunungnya sendiri ini sudah terbelah ya teman-teman, sudah terhubung, cuman tinggal proses ini saja, apa namanya, konstruksinya ya. Jadi ya emang belum bisa untuk lewat gitu ya. Cuman ada beberapa yang sudah terkondisi kayak di area Banyunipo ya teman-teman. Cuman ya sudah sih sebenarnya, tinggal kita. Nah, oke, ini untuk jalan tembusnya bisa kalian lihat kondisinya seperti ini. Untuk tahap pengaspalan baru sampai di depan situ ya teman-teman, baru sampai di area depan situ. Nah, itu ada apa, truk ya. Oke, ini ada kebetulan sama teman-teman yang lain, sama Kakak TV, Simbo TV, dan Infrastory. Nah, ini untuk bego sendiri baru proses ini ya, drainase gitu ya. Oke. Nah teman-teman, untuk kondisi saat ini di area Jalan Tembus, tepatnya di Gunung Kidul Sleman ya, karena ini kebalikannya, ini sedang dilakukan pemasangan drainase di sebelah sana tuh. Nah, kalau untuk sebagian jalan sudah diaspal ini sampai ke sana. Nah, sampai di sini saja teman-teman, sampai di sini saja. Nah, teman-teman bisa dilihat itu proses pemasangan drainase ya. Nah, itu diambil salah satu ekskavator. Nah, nanti bakalan ditaruh di sebelah sana. Oke, kalau tepat di depan kita ini ya teman-teman, ini material ya, ada beberapa tanah yang harus diturunkan atau dibuang di bawah. Itu fungsinya untuk besok supaya nggak terlalu ini ya teman-teman, apa namanya, nggak terlalu curam seperti itu ya, yang apa ya. Nah, yang intinya nanti di bagian sampingnya itu juga bakalan didirikan kayak dicor seperti itu ya teman-teman, biar nggak terlalu apa, curam dan menimbulkan longsor seperti itu. Makanya itu sebagian ditaruh atau dibuang di bawah. Lalu untuk area sini kan untuk drainase ya teman-teman, untuk drainase ya. Nah, untuk area drainase tersendiri besok juga bakalan untuk pinggir-pinggirnya itu dicor seperti itu. Nah, proses peletakan ya teman-teman. Mantap. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah sampai di area yang mau dibikin jembatan ya. Ini tepatnya di Gayamajo. Ini calon dari jembatan yang baru mau diproses ya. Nah, untuk kondisi saat ini jembatannya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di area jembatan yang lagi diproses ya. Ini calon jembatan penghubung dari Sleman Gunung Kidul atau sebaliknya. Nah, untuk yang di bagian tengah baru dibikin 2 pasang pilar ya teman-teman. Ini baru proses, yang bawahnya sudah dicor. Nah, tinggal yang atasannya aja ya. Itu masih proses perakitan ya teman-teman. Jadi kita zoom. Lagi proses perakitan. Terus untuk yang di sebelah sana
itu sudah ini ya, sudah dibikin ya, sudah jadi abutmennya. Terus untuk beberapa material itu yang ada di sini teman-teman, yang ada di sini, yang dari sini ya, yang dari sini tuh dipindahin, diangkut, dipindah ke sana teman-teman, dibawa ke sana tuh. Nanti nggak tahu bakalan, kayaknya bakalan dijatuhkan di yang tadi loh teman-teman, yang ada ekskavator yang kayak istilahnya kayak membuang di tebing seperti itu, jurang seperti itu. Tapi itu bukan dibuang ya, nanti bakalan dibikin apa namanya, kayak pembatas seperti itu, yang intinya biar tidak longsor seperti itu. Oke, begitupun dengan yang di sini ya teman-teman. Jadi ini untuk beberapa pecahan dari batu yang di sebelah sana ya teman-teman, yang di bur itu diangkut pakai truk ya, sama ekskavatornya itu dinaikkan ke situ, habis itu dibawa ke yang area tadi itu loh teman-teman, dibawa ke area sana. Jadi kalau untuk kondisi jalan saat ini, untuk tembusnya sudah ya teman-teman, sudah terlaksana, cuman tinggal aja ini pengaspalan. Nah teman-teman, ini saya coba menelusuri dari bawah ya. Jadi saya ke bawah mau lihat di proses pembuatan jembatan yang penghubung antara jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang tepat berada di Gayam Harjo ya, Gayam Harjo. Nah oke teman-teman, untuk area yang sebelah sini baru proses penghancuran batu di tebing ya teman-teman. Batu yang tepat berada di sebelah sini yang masih apa namanya, berada di area proyek ini, untuk saat ini sedang dilakukan penjojoan itu alatnya. Terus ini untuk ekskavatornya nanti bakalan dipindahkan ke area sana ya teman-teman, bakal dibawa ke sana untuk ini ya. Ya, nah ini untuk batu-batunya seperti ini ya teman-teman, habis dari dijojol tadi. Nah ini bakalan dipindahkan ke area sana teman-teman. Yang tadi sebelum kesini kita ke area yang paling ujung itu, yang tepatnya sampingnya ada jurang teman-teman. Nah itu bakalan ditaruh di sana, kemungkinan nanti terus dicor ya, biar apa namanya nggak mudah jugruk gitu loh teman-teman, soalnya tepat berada di pinggirannya itu jurang gitu. Oke, nah lalu untuk ini teman-teman, jadi untuk jembatannya itu, untuk pilarnya sudah ready ya, sudah terpasang, tinggal nunggu pengecoran saja yang sebelah sini sama sini ya. Ini untuk abutmennya sudah, untuk bagian bawahnya sudah ya, sudah dicor, tinggal di bagian atasnya saja. Nanti kalau yang setengah sudah jadi, nah ini bakalan nanti ini ya apa namanya, dianyam lagi ini apa namanya, besi ya, atau kalau enggak nanti bakal dikasih balok girder teman-teman, balok girder. Tapi ya nanti ditunggu aja, besok pakai balok girder yang jenisnya baja atau yang beton seperti itu. Nah ini besok kalau sudah jadi bakal lebih efisien ya teman-teman bagi pengguna jalan ya, yang terutama yang dari Gunung Kidul mau ke kota Jogja atau sebaliknya. Ini jauh lebih cepat dan untuk kondisi jalannya juga cukup landai seperti itu, jadi nggak nanjak-nanjak banget gitu ya. Karena untuk beberapa di area sini tuh gunung dikepras ya teman-teman, gunung yang sekiranya menjulang tinggi itu diratakan. Nah untuk kondisi saat ini seperti ini masih dalam proses tahap ya teman-teman. Jadi kalau untuk jalur-jalurnya sudah terbentuk, ini sudah membelah bukit ya, sudah dibelah, cuman tinggal finishing dilus gitu ya teman-teman, di aspal, cuma tinggal itu pengaspalan. Dan kebetulan ini saya kesini sama rombongan ya teman-teman, yang di situ ada Simbol TV, yang di atas itu ada Kakak TV, sama ada Infrastory. Kita
kita sering berempat cari-cari video gitu ya. Oke. Ini di jam 12:30 teman-teman. Jadi untuk para pekerja istirahat dulu ya. Jadi kita bisa masuk ke sini. Kalau pas posisi masih ada pekerja, kita nggak diperbolehkan. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya, loh itu kok bisa masuk gini-gini. Nah ini kita emang nunggu momen jam istirahat ya. Gitu. Nih. Oke. Nah, oke teman-teman, untuk video selanjutnya kita akan menelusuri yaitu dari Gayam-Harjo nanti sampai di area Candi Ijo ya teman-teman. Candi Ijo itu di area tebing bersih. Jadi ini untuk kondisi saat ini yang masih di seputaran Gayam-Harjo. Nah, ini tepat di bawah ini bisa dikatakan tebing ya teman-teman, atau jurang seperti itulah. Tapi ini akan dilakukan apa namanya, lupa aku namanya apa itu, pengecoran gitu ya. Akan dilakukan pengecoran mengingat untuk yang di samping-samping ini cukup curam sekali ya teman-teman, cukup dan beresiko longsor seperti itu, makanya bakal dibikin seperti ini. Nah untuk ini ya teman-teman, ini tuh bisa dikatakan nanti kayak abutment gitu ya di sebelah sini ya, emang abutment sih. Kita coba naik ya teman-teman, kita coba naik dari sini, kita nanti akan lihat di atasnya itu seperti apa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kondisi jalan agak lumayan nanjak ya teman-teman, lumayan nanjak dan berdebu sekali ini. Lalu ini untuk batuan kapurnya juga kondisinya belum, mas, masih apa namanya, entah ini bakalan dipindahkan, diambilin atau enggak gitu ya. Tapi ini kayaknya tetap bakal dipindahin teman-teman, karena ini tepat berada di pinggiran ya, tepat berada di samping dari calon jalan tembusnya. Sangat amat berbahaya sekali kalau nggak dipindahkan, karena ini kondisinya sudah pecah-pecah gitu ya teman-teman. Jadi sewaktu-waktu bisa jugruk itu longsor seperti itu. Nah untuk tembusannya, nah ini benar-benar bukit yang terbelah gitu ya teman-teman, benar-benar bukit yang terbelah. Dan untuk area yang depan kita ini sebenarnya sawah teman-teman, sebenarnya persawahan ya, sawah warga. Cuman karena dampak dari proses pembuatan jalan tembus ya, mau nggak mau direlakan atau dibeli gitu ya teman-teman, ganti rugi seperti itu dari pihak pengembangnya sendiri. Oke, untuk kondisi jalannya bisa dipastikan seperti ini dulu ya teman-teman, masih kondisinya jelek banget ini, nggak disarankan untuk dilalui ya teman-teman. Ini karena kita pengen viewer, pengen teman-teman yang di rumah tahu gambaran jalan tembus Sleman Gunung Kidul itu kondisinya seperti apa ya, seperti ini ya, masih bebatuan dan masih bisa dikatakan cukup curam dan yaitu nggak disarankan seperti itu. Nah ini kondisi jalannya kayak gini ya teman-teman, jadi ekstra hati-hati karena ini apa ya, lentur apa ya tuh. Nah kalau kendaraan-kendaraan yang sehat yaitu ngegas gitu ya. Oke, ini kita sampai di bagian atas ya teman-teman, bagian atas, cuman belum maksimal sih, baru di area sini saja. Ini kondisi jalannya masih tetap sama, dan di sini bisa kalian lihat sendiri banyak alat-alat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ekskavator yang saling bahu-membahu untuk membindah ya teman-teman, alias menggeser bebatuan yang sekiranya masih berada di area dari proyek seperti itu. Nah lalu untuk ini, ini pecah ya. Nah ini pecah ini besok juga bakalan
tetap dibalut ulang ini teman-teman, karena mengingat tebingnya ini loh. Nah ini sangat mepet sekali, takutnya nanti lambat laun atau besoknya itu akan berakibat yang sangat fatal, yaitu kalau kena air hujan itu bakalan lama-lama tuh semakin besar gitu ya untuk bongkahan pecahnya gitu ya, terus ambrol alias jugruk. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah ini tadi yang 5 ekskavator ya, kita gas saja. Ini kondisinya pas apa ya namanya ya, baru istirahat seperti itu ya teman-teman, baru istirahat. Jadi untuk alat dan yang lainnya baru tidak bekerja gitu ya. Nah di sini juga ini bisa dikatakan lumayan curam teman-teman, bisa kalian lihat sendiri tuh bagian sini ya, sangat curam sekali. Aduh, oh ini harus hati-hati nih. Ini saya nggak berani nih. Oke sebentar. Nah teman-teman, ternyata untuk jalan tembus di Sleman Gunung Kidul atau Gunung Kidul Sleman itu baru sampai di area sini ya teman-teman. Ini sudah dekat dengan Banyunipo ya, tinggal ini aja, tinggal satu bukit gitu ya. Ini nanti bakalan sudah tembus di area yang dekat dengan Candi Ijo seperti itu. Ini masih kondisinya masih seperti ini ya. Nih. Nah ini untuk rumah-rumah warga atau rumah penduduk yang terdampak dari proses pembikinan jalan tembus. Jadi ya sudah berpindah ya, karena sudah mau dikerjakan seperti itu.